Rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader A-Market. Seperti biasa, jumpa lagi, kembali lagi hadir bersama saya. Saya kembali bersama rekan trader semuanya untuk membawakan sedikit edukasi buat rekan trader. Pada segmen edukasi kali ini, seperti biasa kita akan belajar terus dan terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena tidak ada kesuksesan tanpa ilmu yang kita kuasai. Oleh karena itu rekan trader, juga saya memberikan sedikit ilmu buat kita sama-sama belajar bersama. Saya pun juga masih terus belajar dan akan selalu belajar. Rekan trader Indonesia, terutama para trader pemula, di edisi-edisi edukasi sebelumnya saya selalu memberikan masukan, memberikan trik, memberikan saran terhadap trader semuanya, baik itu secara teknikal maupun secara fundamental, dengan maksud agar rekan trader ada punya sedikit gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dengan adanya edukasi tersebut, setidaknya kita semua sama-sama belajar apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam trading. Karena ilmu sangat dibutuhkan sebelum kita terjun dalam dunia trading tersebut. Memang ada bagian lainnya seperti masalah psikologi ya, tapi setidaknya rekan trader harus paham dulu sebenarnya apa sih hakikat dari trading itu. Bagaimana sih cara penggunaan indikator-indikator atau bagaimana cara agar trading kita ini bisa lebih maksimal ya, efisien dan maksimal sehingga bisa memperoleh profit yang menurut kita adalah paling terbaik buat kita. Nah, itu dia rekan trader ya. Oke, rekan trader. Untuk pertemuan kali ini kita agak sedikit masuk ke area-area teknikal ya. Kita akan belajar tentang indikator. Dan saya pikir apa yang telah saya ajarin sebelum-sebelumnya ini bisa juga dengan ilmu yang saya ajarin sekarang ini setidaknya bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Pada edisi kali ini rekan trader saya akan membawakan sedikit, kita akan belajar tentang indikator, osilator, yaitu momentum. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jadi berbicara tentang indikator momentum ini rekan trader, saya cuma mau bilang bahwa indikator ini adalah suatu indikator teknikal yang dibuat berdasarkan perhitungan sederhana. Ya, dia hanya mengukur selisih harga tutup pada hari ini ya berbanding dengan harga tutup sebelumnya. Ya, jadi harga tutup hari ini berbanding dengan harga tutup sebelumnya. Itu adalah hakikat utama dari indikator momentum. Ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, saya coba langsung masuk aja. Untuk indikator momentum ini, rekan trader bisa digunakan di semua platform trading, baik itu MetaTrader 4, MetaTrader 5 maupun dimanapun aja ya. Pasti indikator ini adalah indikator standar yang selalu ada di alat trading, tools trading yang kita gunakan. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader, kita lihat di platform sekarang. Nah, kita lihat. Oke. Nah, berbicara tentang momentum, sudah barang tentu telah tadi saya bilang bahwa teknikal sederhana dari momentum adalah dia mengukur ya. Dia mengukur selisih harga penutupan hari ini dan sebelumnya. Jadi pada prinsipnya momentum ini rekan trader digunakan para trader untuk mengetahui akan kekuatan tren yang terjadi ya. Kekuatan tren yang terjadi. Pada prinsipnya gini. Momentum ini kan osilator. Jadi dia tidak akan melihat tendensi tren yang akan terjadi ya, tapi akan yang akan terjadi pada saat ini ya. Kalau kita melihat tendensi tren kan kita bisa lihat bahwa oh ini dia ini akan lebih banyak tendensi tren ini antara bullish atau bearish. Tapi indikator momentum ini dia memberi informasi kepada kita kekuatan tren. Sebenarnya kekuatan tren hari ini apa sih? Ya. Itu yang akan diberikan informasi oleh indikator momentum. Ya. Oleh karena itu, indikator momentum sekali lagi saya bilang bahwa adalah indikator yang digunakan untuk ya
dia memberi konfirmasi tren pergerakan harga yang terjadi atau terbentuk di dalam pasar. Apakah harga itu dalam tren naik ataukah harga itu dalam tren turun, bullish atau bearish, ya. Pada prinsipnya dia memberitahu akan kekuatan tren. Ya, namanya juga momentum rekan trader. Kalau rekan trader kan dalam ilmu fisika kan ada yang namanya momentum, ya. Kesempatan momentum dan kesempatan. Jadi ibaratnya momentum ini dia memberitahu kepada kita sebenarnya kekuatan tren saat ini dia kemana sih? Itu dia. Ya, ini harfiah kalimatnya, istilahnya yang harus, filosofinya yang harus diketahui oleh kita dulu. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat di platform untuk bisa masuk ke indikator momentum ini, sebenarnya rekan trader ini karena ada permasalahan di platform saya, jadi saya coba langsung di sini aja rekan trader ya. Nah, ini sabar. Nah, oke. Untuk bisa masuk ke indikator momentum, rekan trader bisa lihat settingannya itu ya. Rekan trader bisa masuk di MetaTrader 4, di indikator, dia adalah tipe dari osilator, dan rekan trader bisa melihat di sini ya indikator momentum. Nah, ini dia. Nanti setelah itu terbentuk, nanti kita pindah ke platform. Nah, untuk settingannya terserah rekan trader, tapi biasanya kita mengikuti settingan dasarnya aja, yaitu periode 14 ya. Tinggal disetting oleh rekan trader semuanya. Dan saya kembali lagi saya bilang secara perhitungannya, cara perhitungan matematikanya, indikator formula dari indikator momentum ini adalah harga penutupan ya saat ini dengan harga penutupan yang telah terjadi sebelumnya dikalikan 100. Nah, kalau ini secara matematika rekan trader, tapi karena di MetaTrader sudah divisualisasikan, oleh karena itu kita bisa lihat langsung momentum ini di platform ya MetaTrader. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya akan coba menjelaskan lagi buat rekan trader semuanya bahwa ini adalah indikator momentum ya. Ini adalah indikator momentum oleh rekan trader semuanya, dan rekan trader lihat bahwa kunci utama dari indikator momentum itu adalah zona yang berada di level 100. Jadi pada prinsipnya indikator momentum ini dia tidak ada garis yang menentukan misalnya oversold dan overbought, tapi kunci dari indikator momentum ini adalah garis di zona 100. Kenapa garis zona 100? Karena garis inilah yang menentukan arah momentum tersebut. Apabila garis ini menembus angka 100 ke bawah, itu artinya kemungkinan besar itu menyatakan bahwa momentum pergerakan yang terjadi lebih banyak menuju arah bearish. Nah, rekan trader bisa lihat seperti sini ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan zonanya kan zona 100 nih. Nah, rekan trader bisa lihat sini, ini adalah zona 100. Nah, oleh karena itu dialah yang menyatakan bahwa kekuatan yang terjadi kemungkinan besar akan mencoba lebih ke bearish ya. Nah, ini dia oke. Nah, begitupun sebaliknya, apabila dia telah menyentuh level 100 ke atas, nah ini adalah zona yang bisa dibilang bahwa dia lebih menggambarkan kekuatan yang akan terjadi adalah lebih ke bullish. Jadi pada kuncinya intinya adalah di sekitaran sini level 100 rekan trader ya. Ini adalah kunci dari arah pergerakan momentum ya. Ini adalah kunci dari arah pergerakan momentum ya. Oleh karena itu kunci dari arah pergerakan momentum adalah bagaimana kita melihat zona yang berada di zona 100. Apabila dia naik melewati zona 100, artinya kemungkinan besar momentum yang terjadi adalah lebih banyak mengarahnya ke bullish. Dan sebaliknya, apabila dia turun ya melewati zona 100, artinya kemungkinan terbesar adalah zona tersebut adalah lebih banyak ke bearish. Nah, ini yang harap kita lihat di sini ya rekan trader ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti yang telah saya. Nah, ini dia. Ini zona 100. Nah, oke. Nah, ini kemungkinan dia lebih banyak menuju pelemahan ya.
atau sebaliknya. Nah, itu adalah kunci dari momentum. Oleh karena itu apabila dia menyentuh level 100 ini turun ke bawah, yang harus dilakukan oleh para trader adalah kemungkinan besar rekan trader bisa melihat posisi yang benar sehingga bisa melakukan transaksi sell. Begitupun sebaliknya, apabila dia menyentuh level 100 ini arahnya dari bawah ke atas, artinya kemungkinan besar rekan trader bisa mengambil posisi untuk melakukan posisi buy ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya rekan trader, sebenarnya itu adalah kunci dari momentum indikator. Nah, namanya indikator itu sebenarnya sebuah tools yang mengarahkan kita untuk melakukan transaksi atau trading, akan tetapi indikator juga tidak bisa dijadikan acuan ya untuk menyatakan bahwa ini adalah 100% benar. Tidak. Ini adalah sebagai kode aja. Oleh karena itu dengan menggunakan indikator momentum minimal kita udah tahu bahwa kekuatan yang terjadi seperti kayak gimana. Nah, saya kembali bilang sekali lagi bahwa apabila dia kuncinya level 100 dari bawah ke atas melewati level 100 ke atas, artinya kemungkinan besar adalah buy. Dan dari melewati level 100 dari atas turun ke bawah adalah lebih banyak ke sell. Nah, yang menjadi permasalahan, bagaimanakah cara trading menggunakan indikator momentum? Sebenarnya ada beberapa cara trading rekan trader yang menggunakan indikator momentum. Cara yang paling sering dilakukan adalah pertama, yang telah saya sebutkan tadi, level 100 ke atas buy, 100 ke bawah sell. Nah, itu yang cara pertama. Cara yang berikutnya juga yang sering digunakan adalah memadukan indikator momentum ini dengan ya moving average. Nah, memadukan indikator momentum dengan moving average dengan asumsi bahwa bagaimanakah cara pengambilan keputusan untuk kita melakukan transaksi? Caranya adalah kita menunggu di saat momen-momen golden momennya. Atau kalau saya bilang lebih banyak ke titik perselingkuhan. Nah, pertemuan antara momentum itu sendiri dengan moving average seperti kayak gini ya. Kalau pertemuan seperti kayak gini artinya lebih banyak yang akan terjadi adalah proses sell ataupun dari atas ke bawah sell dan dari bawah ke atas lebih banyak akan terjadi posisi buy. Nah, ini adalah kunci-kunci apabila kita trading menggunakan indikator momentum. Jadi kita bisa menggunakan indikator tambahan lainnya. Misalnya moving average, kita mengukur dan kita mencari golden momennya, crossing dead ya, dibilang crossing dead. Istilahnya seperti kayak gitu, crossing dead, tapi apalah artinya itu istilah ya. Mau bilang crossing dead atau mau bilang titik perselingkuhan, terserah kita masing-masing. Intinya kita mencari titik pertemuan ini sebagai momen untuk kita bisa mengambil posisi dalam trading. Nah, ini dia ya. Nah, itu cara pertama penggunaan indikator momentum. Cara berikutnya rekan trader ya, cara berikutnya adalah kita menggunakan fungsi konvergen dan fungsi divergen. Kita akan lihat di sini kita menggunakan fungsi konvergen dan fungsi divergen. Apa itu konvergen, apa itu divergen rekan trader? Nah, kalau kita udah lihat yang namanya konvergen adalah peristiwa ketika ya indikator menunjukkan kenaikan sedangkan candlenya itu menunjukkan penurunan. Itu adalah konvergen. Atau sebaliknya divergen adalah peristiwa di mana indikatornya itu menunjukkan bahwa dia arahnya downtrend sedangkan candle kita itu mengalami posisi uptrend. Nah, untuk kasus kali ini trading menggunakan indikator momentum, kita juga bisa menggunakan cara seperti kayak gitu. Kita melihat posisi apakah ada konvergen dan divergen, karena di saat posisi itulah yang akan menentukan arah pergerakan trading kita ke depan. Misalnya di contoh ini. Di contoh ini kita bisa lihat bahwa pertama di sini adalah proses konvergen di mana candle menunjukkan tren pelemahan ya, penurunan. Akan tetapi indikator momentum menyatakan bahwa ini kenaikan ya. Nah, ini artinya tanda bahwa pergerakan ke depan akan siap-siap terjadi kenaikan sehingga
kita bisa melakukan proses buy ya. Nah, itu dia ya rekan trader ya. Nah, ini dia ya. Di saat konvergen terjadi, artinya peluang kita selanjutnya adalah kecenderungan tren akan naik sehingga kita siap-siap melakukan proses buy. Begitupun juga sebaliknya untuk divergen. Contoh di sini di saat candle ini dia mengalami penguatan atau trennya lebih banyak uptrend, akan tetapi indikator momentum ini membentuk suatu pola di mana terjadi penurunan. Ya. Inilah yang menjadi tanda bahwa kecenderungan ke depan pola pergerakannya akan lebih banyak menjadi downtrend. Sehingga ini menjadi tanda-tanda bahwa kecenderungan ke depan akan terjadi reversal dan membuat pergerakan lebih banyak terjadi tren pelemahan. Oke, jadi pada prinsipnya dengan menggunakan indikator momentum, pertama kuncinya yaitu kita bisa melihat pertama level 100, bawah naik ke atas adalah buy melewati level 100, atas turun ke bawah melewati level 100, kita mempunyai peluang untuk melakukan sell. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan bantuan indikator lainnya, moving average ya, dan kita menunggu crossing dead atau titik perselingkuhan. Di saat titik perselingkuhan atau crossing dead itu terjadi, itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan melakukan transaksi baik itu buy atau baik itu kita sell. Dan selanjutnya, cara selanjutnya yang bisa digunakan trader menggunakan momentum adalah kita bisa melihat dengan menggunakan fungsi dari konvergen dan divergen. Di saat area konvergen ini ya, di saat area konvergen ini memberikan kita masukan bahwa ke depan trennya ini akan terjadi pembalikan arah dan dia akan lebih banyak ke bullish uptrend. Dan untuk divergen rekan trader semuanya, di sini adalah tanda-tanda yang menyatakan bahwa ke depan siap-siap akan terjadi pembalikan arah dan siap-siap bearish akan terjadi. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita kali ini tentang penjelasan indikator momentum. Saya berharap semoga penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya berharap semoga ilmu yang saya berikan ini walaupun cepat sekali ilmunya ini menurut saya biasa aja ya. Mungkin kalau yang udah profesional ini pikirlah ada ilmu ini biasa-biasa aja dah ya. Tapi saya yakin ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk trader pemula yang baru mengenal trading forex dan masih terus belajar seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar, dan terus belajar, karena kunci kesuksesan kita adalah bagaimana cara kita belajar dan menuntaskan semuanya. Salam profit Indonesia.